Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang lagi berjumpa lagi dengan saya ya. Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dari Cocoa Flavano untuk COVID. Gimana kita sudah tahu ya bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami gelombang ketiga dari COVID-19 ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan. Baik, kita coba panggilkan Dokter Winda dulu ya. Dokter Winda, halo dok. Halo. Halo dok. Oke, gimana dokter kabarnya hari ini? Ah, halo, tes. Halo, suaranya jauh dok. Ini kedengeran nggak? Kedengeran cuman agak jauh memang. Oke. Ya, so far so good. Oke, oke baik. Seperti biasa Bapak Ibu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian atau ceritanya mengenai konsumsi Cocoa Flavano juga bisa nih mengetiknya di kolom chat. Nanti saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk menceritakan kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Oke, baik kita coba langsung saja ya Dok ya. Saya langsung tampilkan materinya. Sudah muncul Dok? Oke. Sudah ya. Ya, sudah? Baik, silakan Dokter Winda, saya persilahkan. Iya. Terima kasih, Diana. Hai, hai, hai. Ini teman-teman FHI seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua pada sehat ya. Karena memang ya sekarang lagi gelombang ketiga, jadi menjadi suatu tantangan tersendiri juga buat kita nih. Mau keluar tapi kayaknya agak-agak ngeri-ngeri sedap, tapi kalau nggak beraktivitas kayaknya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya di sini kita akan lebih fokus lagi gimana caranya kita lebih memperkuat lagi sistem imunitas kita supaya kita bisa menghadapi apapun yang ada terjadi di depan kita. Oke? Oke, slide. Oke, yang lain boleh tolong di-mute, Diana? Oke. Oke, kalau soal COVID, saya rasa pasti teman-teman udah pada tahu COVID itu apa ya. COVID-19 itu dia merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona, ya, yang dimana itu transmisinya atau penularannya itu terutama melalui droplet atau percikan air liur yang biasanya itu terutama dihasilkan itu saat orang itu yang terinfeksi batuk ya, bersin atau bahkan pada saat menghembuskan nafas ya. Itu pada saat kita bernafas saja itu kita bisa bisa mengeluarkan droplet. Dan droplet ini kalau seandainya mengandung virus COVID-19 itu bisa menyebar kepada orang-orang lain di sekitar kita. Slide. Nah, kalau COVID-19 ini sebenarnya sudah selama 2 tahun ini sudah lumayan banyak perkembangannya ya, mulai dari alfa, gamma, beta, delta, dan yang sekarang yang terbaru itu gelombang ketiga yaitu adalah Omicron. Nah, di sini memang terjadi mutasi ya, sebagai bentuk dari si virus COVID-19 ini juga untuk bertahan. Nah, kita kan tentunya kita sebagai manusia ya sudah berusaha juga untuk bertahan menghadapi COVID-19 dengan segala macam cara gitu kan. Nah, ternyata si virus COVID-19 ini juga sama ya, berusaha juga untuk bertahan hidup dengan melakukan mutasi-mutasi supaya dia bisa tetap bertahan dan bisa tetap eksis di dunia kita ya. Slide. Nah, di sini kalau untuk gejalanya sebenarnya akan bervariasi tergantung dari masing-masing jumlah viral load-nya yang kita miliki gitu ya. Semakin banyak jumlah virus yang kita miliki, maka gejalanya akan semakin berat ya. Nah, biasanya sebenarnya pada dasarnya gejalanya masih pada seperti flu pada umumnya ya, pilek, batuk ya. Kalau umpamanya sudah agak lebih berat, nah ini baru mulai nih
ya, timbul mungkin sampai sesak nafas, ya, sampai mual, adanya anosmia, ya, tidak bisa terganggu pada penciuman, bahkan sampai bisa pada demam juga, pusing, mudah lelah. Bahkan kalau yang kemarin ya, Delta itu yang paling berat, varian yang paling berat sejauh ini, itu bahkan dia sampai berimpact pada di luar dari organ pernafasan ya. Bisa sampai menimbulkan diare, ruam pada kulit, dan juga gejala-gejala lainnya. Slide. Nah, sebenarnya kalau dari antara kita ini yang paling ditakutkan dari COVID-19 ini sebenarnya adalah komplikasinya. Karena yang memperberat itu justru adalah komplikasi dari si COVID-19 ini. Nah, komplikasinya itu mulai dari yang paling sederhana yang masih lokal itu adalah pneumonia atau infeksi paru-paru. Jadi paru-parunya itu seperti tenggelam gitu ya. Makanya kenapa pada beberapa orang yang mengalami COVID-19 lagi terinfeksi corona, itu ada rasanya sampai sesak nafas gitu ya. Itu bisa jadi sudah terjadi komplikasi sampai pneumonia. Atau bisa juga terjadi infeksi sekunder pada organ lain, atau bahkan bisa mengalami gagal ginjal, ada juga mengalami akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, atau bahkan yang paling berat itu adalah kematian. Nah, jadi di sini sebenarnya yang lebih ditakutkan adalah kepada komplikasinya. Slide. Nah, tentunya jangan sampai ya, kalau bisa sih sebisa mungkin jangan sampailah kita kena gitu ya. Jangan sampai kita kena. Nah, jadi dari pemerintah pun dan kita semua banyak lah kita lihat di TV, di media-media itu gerakan-gerakan untuk pencegahan terjadinya terinfeksi COVID-19 ini, mulai dari menggunakan masker ya. Dulunya kita cuma pakai satu masker, sekarang pakai double masker. Lalu biasakan melakukan hygiene ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga perlengkapi gizi kita juga, makanan kita dijaga dengan lebih baik. Slide. Lalu kita juga bisa melakukan olahraga, ya, olahraga yang teratur, bukan berarti kita jaga jarak, terus kita nggak olahraga. Olahraga kan bisa dilakukan di mana aja. Di rumah juga kita bisa kok tetap berolahraga, ya. Lalu kalau umpamanya kita nih mau bersin atau mau batuk, nah ini yang biasanya nyembur gitu aja, bersin atau batuknya, mulai ditutup mulutnya, ya. Lebih bagus ditutupnya lagi dengan siku tangan atau dengan lengan baju. Ya, jadi bukan dengan telapak tangan, karena kadang-kadang nih kalau kita bersin atau batuk dengan telapak tangan, terus kita lupa untuk cuci tangan, dan ini tangan kita pegang kemana-mana, akhirnya itu juga sudah menyebarkan virusnya juga. Lalu juga kalau umpamanya kita harus terpaksa ke tempat umum, usahakan kita lakukan jaga jarak minimal 1 meter. Dan juga yang paling penting utamanya adalah kita perkuat diri kita sendiri dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Slide. Nah, tips-tips cara meningkatkan daya tahan tubuh nih ya, yang bisa kita lakukan mulai kita dengan istirahat yang cukup ya. Teman-teman harus istirahat yang cukup. Kita tahu memang kadang-kadang tuh kita karena mungkin tenggat kerjaan banyak, ya ada kejar sales lah ya, atau kejar promo dan segala macamnya, sampai kadang-kadang kita suka lupa istirahat, nggak sempat istirahat. Nah, usahakan ya, tetap diusahakan ya teman-teman ya, untuk istirahat yang cukup. Karena pada saat istirahat kita cukup, pada saat kita beristirahat, sistem imun kita akan mulai akan di-recover gitu ya, diperbaiki, di-recover, di-recharge kembali supaya nanti pada saat kita mulai beraktivitas lagi, dia mulai bisa bekerja lagi juga. Nah, terus habis itu juga kita bisa juga melakukan olahraga yang teratur. Dengan olahraga teratur ini juga sangat membantu sekali untuk semakin memicu lagi sistem imun kita. Dan juga jangan lupa pertahankan berat badan yang ideal dan sehat. Nah, karena ini seringnya nih, karena nggak olahraga, di rumah aja, kurang pergerakan, makan mulu, ya, akhirnya berat badan malah naik. Pada saat berat badan kita tidak ideal, itu sebenarnya malah akan semakin mempersulit kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi maupun obat-obatan kalau seandainya kita terinfeksi dengan corona. Ya, jadi kalau dengan mempertahankan berat badan yang ideal itu juga membantu kita juga untuk berjaga-jaga in case nanti kita lagi nggak beruntung kita terinfeksi, kita bisa lebih cepat recover-nya karena berat badan kita yang ideal dan sehat. Lalu jangan lupa juga penuhi kebutuhan cairan 2-2,5 liter per hari ya. Hindari merokok dan konsumsi alkohol, kurangi stres yang berlebihan ya. Jadi jangan lagi parno ya, ketakutan banget
dengan kondisi, wah sekarang udah gelombang ketiga nih, aduh takut gitu ya. Jangan sampai takut. Waspada boleh, tapi jangan sampai terlalu stres. Karena kalau stres yang berlebihan, itu malah teman-teman akan memicu yang namanya pengeluaran hormon kortisol. Dan hormon kortisol itu malah sifatnya merusak, termasuk merusak sistem imun. Akibatnya karena stres yang berlebihan, itu malah kita melemahkan sistem imun kita, akhirnya malah kita jadi lebih gampang untuk terinfeksi. Ya. Lalu juga kita konsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama yang memenuhi kebutuhan vitamin A, C, E, zinc, dan antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Flavanol Original dan Sweet serta Flavanol DTM with L-arginine, di mana masih diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, kalau kita ngomong soal flavanol, ya, flavanol itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi ini pada kokoa itu sudah terbukti, teman-teman, ya, secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka pendek itu kita akan mendapatkan manfaatnya yaitu pelebaran atau dilatasi pembuluh darah. Nah, tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, kita akan mendapatkan manfaat antioksidannya. Dimana kalau kita ngomongin antioksidan itu soal masalah protecting dan balancing, ya, untuk melindungi dan juga menyeimbangkan. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, ini dia hasil penelitiannya ya. Jadi sudah ada hasil penelitian yang memang meneliti sifat ya, kemampuan atau aktivitas penghambatan dari flavanol melawan terhadap aktivitas protease dari virus SARS-CoV-2. Dan di sini dari hasilnya ternyata memang kandungan-kandungan dari flavanol yaitu katekin, epikatekin, galokatekin, dan epigalokatekin ini ternyata dapat menghambat aktivitas empro dari virus SARS-CoV-2. Sehingga walaupun yang nanti kita terinfeksi dengan virus SARS-CoV-2, tapi si virus tersebut itu sulit untuk bereplikasi atau berkembang biak, sehingga jumlahnya di dalam tubuh kita atau viral load-nya bisa terjaga tetap rendah. Nah, ini akan membantu banget dalam hal efek kerusakannya pada tubuh kita, sehingga gejala-gejala yang kita alami nanti akan bisa lebih ke OTG atau gejala ringan saja. Slide. Dan recovery-nya otomatis juga jadi bisa lebih cepat ya. Nah, itu dia tadi untuk flavanol. Nah, selain flavanol, kita juga punya kandungan L-arginine, di mana arginine ini merupakan sebuah asam amino esensial yang biasanya diperoleh dari makanan dan juga yang biasanya tuh digunakan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein. Nah, tapi kalau karena dia masuk kategori yang esensial, itu tubuh kita tuh nggak bisa bikin sendiri. Jadi memang harus dari makanan dan biasanya diambilnya itu seringnya dari daging ya. Bisa daging merah, bisa daging ayam, daging ikan, atau bisa juga alternatif lain bisa dari produk olahan susu ataupun kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang kedelai, gandum utuh ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, yang unik pada arginine ini, ya, selain dia untuk metabolisme imun, dia juga punya kemampuan lain, di mana dia tuh punya efek antioksidan juga, yang di mana dia bisa malah menstimulasi sistem imun kita. Nah, selain itu, L-arginine juga dia punya manfaat sebagai fungsi terapeutik dalam COVID-19. Ya, jadi malah bisa membantu untuk semakin meningkatkan sistem kekebalan dan juga kerja endotelium kita dalam distribusi nutrisi dan juga sistem imun kita gitu ya. Nah, di sini jadi memang arginine sendiri menjadi salah satu bahan yang dibutuhkan atau nutrisi yang dibutuhkan dalam proses terapeutik atau pengobatan pada COVID-19. Slide. Nah, selain itu juga dia sendiri, arginine sendiri, itu dia bisa diubah bahkan ya, bisa diubah menjadi nitric oxide. Nah, jadi kalau untuk kondisi teman-teman ya yang
punya pembuluh darah itu udah terlalu rusak dan sulit untuk distimulasi nitric oxide-nya, nah, ini bisa arginin menggantikan peran tersebut. Arginin dari cocoflavanol DTM ini itu bisa diubah menjadi nitric oxide untuk mengambil peran dalam memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Sambilan nih pembuluh darahnya diperbaiki sampai nanti bisa secara mandiri memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Nah, selain itu juga arginin juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan buat anak-anak ya, hormon insulin buat yang diabetes dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, kalau untuk ekstraksinya sendiri ya, dari produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah punya paten terhadap metode yang mereka gunakan dalam mengekstrak kokoa ini. Nah, metode yang mereka gunakan itu sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Di mana biasanya nih, kalau dalam pembuatan coklat pada umumnya, itu sudah banyak kadar flavanolnya yang mengalami kerusakan karena prosesnya. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah ada studi klinis juga ya, yang dimana di sini meneliti soal fungsi dari endotelium, nitric oxide, dan juga impact-nya pada cocoa flavanol. Nah, dari hasil studi klinis ini, itu ternyata ditunjukkan bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa malah meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik, sehingga aliran darah kita, sirkulasi darah kita bisa lebih baik dan lebih lancar. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang berhubungan dengan fungsinya dalam menstimulasi stem cell. Dan ternyata dari hasil studi klinis ini, itu konsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu juga bisa meningkatkan aktivitas dari stem cell. Nah, dengan adanya peningkatan aktivitas dari stem cell, ini akan membantu sekali untuk semakin menstimulasi proses regenerasi yang ada di tubuh kita, di mana sel-sel yang rusak itu akan bisa lebih diperbaiki dan bisa mengembalikan kembali fungsinya kepada yang normal. Slide. Nah, lalu selain itu juga, secara klinis, cocoflavanol itu sudah terbukti juga memiliki efek antivirus ya. Jadi memang seperti tadi yang penelitiannya di awal, itu memang dia sudah punya efek terhadap virus SARS-CoV-2 ya, sehingga dia punya efek bisa menekan aktivitas empro dari si virus SARS-CoV-2 ini. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini seperti badan BPOM-nya Eropa ya. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk bahwa cocoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Tentunya kita sudah bisa mengklaim manfaat ini karena memang sudah didukung dengan sangat banyak sekali jurnal-jurnal, penelitian, ya, studi-studi klinis, dan yang lain-lainnya. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, untuk yang flavanol original dan sweet, itu teman-teman bisa mengkonsumsinya cukup 3-5 gram sehari. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Nah, tapi kalau untuk case COVID, nah teman-teman nih bisa saya anjurkan untuk mengkonsumsi 2 kali 15 gram setiap harinya. Itu untuk memboosting sistem imunnya untuk melawan sistem virus COVID-19 dan juga untuk menekan aktivitas dari atau perkembangan dari si virus COVID-19-nya. Nah, kalau yang mau konsumsinya DTM juga boleh ya. Bisa konsumsinya 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Terima kasih, stay healthy. Baik, terima kasih Dokter Winda. Luar biasa sekali ya dok ya manfaat dari cocoa flavanol ternyata tidak hanya bagus untuk kesehatan pembuluh darah, tapi juga bagus untuk pencegahan COVID dan penyembuhan COVID. Baik, kalau begitu sebelum saya bacakan pertanyaan ya dok ya, saya akan memberikan informasi mengenai promo dan juga acara yang dilaksanakan FAI dalam waktu dekat. Nah, ini adalah dari nomor konsultasi Dokter Winda ya, FI Medical Consultant ini dari jam 10 sampai dengan jam 5 dan berlaku hanya chat saja ya Bapak Ibu ya konsultasinya ya di nomor 0878 1706 6067.
Kemudian kita ada promo dengan menciptakan warrior sampai dengan tanggal 30 April, Bapak Ibu akan mendapatkan trip gratis ke USA. Kemudian kita ada acara Speak and Grow Rich Training. Acaranya nanti pada tanggal 27 sampai 28 Februari di Via Renata Hotel Puncak dengan biaya investasinya Rp450.000. Di situ akan ada banyak sekali pembicara yang luar biasa. Ada Bapak Aris Hendra, Bapak Yaumil, Bapak Iman, Bapak Adam, Ibu Dea, dan juga Ibu Lisa Anggreni. Kemudian, FIA akan mengadakan acara yang begitu luar biasa, Glitz and Glamour of the Star di Merlin Park Hotel Jakarta hari Sabtu 26 Februari jam 5 sore. Ya, tiketnya berbayar Rp500.000. Namun Bapak Ibu nanti sudah bisa mendapatkan satu box Cocoa Flavanol dan juga dinner bersama CEO Forever Healthy Indonesia. Dan juga masih banyak hadiah juga ya Bapak Ibu ya, seperti handphone, laptop, tab, dan juga merchandise lainnya. Kemudian kita ada promo dengan pembelanjaan 20 CV akan mendapatkan satu buah dark chocolate tinggi flavanol dengan 331 mg selama persediaan masih ada. Dan ini dimulai dari tanggal 6 sampai 14 Februari. Kemudian bisnis preview di hari Rabu nanti kita ada Bapak Yanto dan juga Bapak Yaumil Putra di kantor pusat FAI ya Bapak Ibu ya jam 7 malam. Kemudian nanti di hari Rabunya kita juga ada training ya Forever Income Training dengan judulnya Daftar Nama bersama Bapak Yaumil Putra. Hari Rabu tanggal 16 Februari jam 4 sore di kantor FAI Gedung Kosa lantai 3. Kemudian hari Selasa, di tanggal 15 Februari kita ada Zoom, Bisnis Preview bersama Ibu Lisa Anggraini, tanggal 15 Februari jam 8 malam. Kemudian bagi warga Bandung, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti seminar kesehatan dan bisnis preview bersama Dr. Winda, Bapak Aris Hendra, Bapak Yaumil, dan juga Bapak Ali Budiman, dan mendapatkan lucky draw senilai produk Rp3 juta hari Sabtu 12 Februari jam 2 siang di Hotel Grand Pacific Kota Bandung, Jawa Barat. Tiketnya berbayar hanya Rp20.000 ya Bapak Ibu ya. Kemudian di Pekanbaru nanti hari Minggu tanggal 13 Februari jam 13.30 akan ada bisnis preview bersama Bapak Budianto, Ibu Yulia, dan juga Ibu Rinaldi di Toptel Hotel Pekanbaru. Jamnya jam 13.30, jadi jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian besok di hari Jumat kita ada training Forever Income Training dengan judulnya Impian oleh Bapak Adam Yuswan hari Jumat 11 Februari jam 8 malam. Baik, itu dia acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu malam hari ini. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan ya nantinya ya. Baik dok, saya bacakan ya dok ya. Dari Ibu Ipung. Selamat malam Dokter Winda, mau bertanya untuk anak-anak yang terinfeksi COVID, berapa dosis yang mencukupi? Terima kasih Dokter Winda dan Mbak Diana. Silahkan dokter. Oke, nah ini kalau konteksnya anak-anak, nah ini boleh dikonsumsi mulai dari 5 gram ya. Dikasih dulu 5 gram, nanti dievaluasi. Bila biasanya lakukan evaluasi per 2 hari. Nah, kalau 2 hari dikasih 5 gram setiap hari itu oke, efeknya bagus, itu boleh bertahap ditingkatkan dosisnya ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Wina. Semoga membantu ya Bu Ipung ya. Selanjutnya dari Bu Anas ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda, ada mitra yang diabetes, minum coklat biasanya darah di bawah 100, tapi minum coklat jadi angka 100. Salahnya di mana dok? Dan ada mitra dari kecil masalah pankreas, apakah bisa dengan flavanol? Berapa banyak dan varian yang mana? Nah, kalau seperti ini sebenarnya kalau masih di angka 100 masih oke kok, nggak ada masalah, kecuali ya sampai di atas jauh di atas 100 gitu ya, dia jadi 160 itu baru ya jadi masalah. Tapi kalau sama masih di 100 masih oke kok, jadi nggak ada masalah ya. Itu wajar karena baru minum. Pasti naik sedikit,
Pasti dong ya, walaupun kalori pada cocoa flavanol memang sangat kecil, tapi tetap berdampak, tetap akan ada kenaikan, tapi hanya sedikit sekali. Nah, selama ini masih di batas yang normal, it's okay, nggak ada masalah ya. Nah, lalu kalau untuk yang memang sudah mempunyai masalah pankreas sejak kecil, di sini sih cocoa flavanol tidak bisa memperbaiki ini akan tergantung masalahnya sih, masalah pankreasnya seperti apa ya. Apakah memang ada uh, kelainan kongenital ya, cacat bawaan, atau memang hanya suatu penyakit aja kebetulan gitu kan. Kalau memang suatu cacat kongenital, itu memang nggak bisa diapa-apain. Cocoa flavanol hanya lebih kepada membantu untuk meminimalisir efek samping akibat masalah pada pankreas tersebut. Seperti contohnya, kalau pankreasnya bermasalah, biasanya kan paling sering itu kan contoh kondisinya adalah diabetes tipe 1. Ya, diabetes tipe 1 itu dia ada masalah pada pankreasnya dan sudah dari kecil gitu ya. Jadi makanya anak-anak yang mengalami diabetes itu masuk kategori diabetes tipe 1 karena memang masalahnya sudah pada pankreasnya, bukan karena resistensi insulinnya. Nah, kalau kondisi ini, pankreasnya nggak bisa diapa-apain dengan cocoa flavanol gitu ya. Tapi cocoa flavanol bisa membantu untuk mengurangi efek komplikasi, efek sampingnya itu, yaitu adalah efek karena gula darah tingginya gitu ya. Jadi lebih ke sana. Jadi supaya komplikasi-komplikasi dari diabetesnya atau komplikasi lain dari masalah pankreasnya ini bisa diminimalisir dengan meminimalisir kerusakan yang terjadi gitu. Nanti untuk konsumsinya itu nanti akan kembali lagi ya, tergantung pada kondisi. Nah, biasanya sih saya kalau untuk kondisi seperti ini saya lebih menganjurkan memang minimal 15 gram. Ya, kalau saya sih lebih suka yang original kebetulan ya. Tapi boleh tergantung selera aja, original boleh, sweet juga boleh, nggak ada masalah. Ya, konsumsinya bisa mulai dari 15 gram. Nanti bisa ditingkatkan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Ya, Baik, terima kasih Dokter Winda. Jadi memang 100 itu masih gula darah 100 sampai di bawah 160 ya dok ya? Masih dalam di bawah kategori 120. di bawah 120 ya. Masih dalam kategori baik ya dok ya. Kemudian ada dari Ibu Elmina Amin. Selamat malam Dokter Winda. Mau bertanya apa hubungan dan manfaat Flavano untuk penderita stroke dok? Oh, justru berhubungan erat ya, karena justru di sini tempat bekerjanya Flavano untuk case-case seperti ini gitu. Nah, pada kasus stroke itu kan terjadi penyempitan pada pembuluh darahnya, sehingga yang di otak ya, pembuluh darah di otak terjadi penyempitan sehingga darah tidak bisa dialirkan ke suatu area tertentu di otak gitu, satu bagian di otak. Nah, ini mengakibatkan akibatnya bagian otak tersebut tidak mendapatkan suplai dan bisa mengalami kematian sel, sehingga terjadilah stroke. Nah, di sini hubungannya cocoa flavanol itu adalah membuka jalur. Ya, perannya adalah membuka jalur yang tadinya tersumbat itu dibuka supaya aliran darah bisa kembali lewat ke sana untuk menutrisi area otak tersebut gitu ya. Nah, di sini tapi tentunya akan kembali lagi pertama, sudah berapa lama stroke-nya? Lalu kerusakannya sudah seberapa luas. Nah, ini akan mempengaruhi seberapa cepat proses recovery-nya. Jadi memang tidak bisa diharapkan cepat ya, tidak ada yang instan, ya kan? Tidak ada yang instan. Tentunya namanya untuk recovery pasti butuh waktu, ya. Tubuh kita butuh waktu untuk recovery. Jadi memang harus butuh kesabaran dan yang penting adalah harus rutin ya, rutin dilakukan, rutin dikonsumsi supaya mendapatkan manfaatnya. Jadi memang justru untuk kasus seperti ini sangat rekomendasi sekali untuk mengkonsumsi cocoa flavanol terutama pada yang kasus stroke, diabetes ya, sudah ada serangan jantung ya, sudah ada pasang ring ya, sudah ada penyempitan jantung, pokoknya sudah ada penyempitan pembuluh darah itu sangat rekomendasi sekali untuk mengkonsumsi cocoa flavanol untuk menjaga aliran darah tetap terbuka. Ya, Baik, terima kasih Dokter Winda. Jadi memang flavanol memiliki manfaat sekali ya dok ya untuk masalah kardiovaskular, salah satunya stroke. Baik, kemudian dari Ibu Eni di Batam,
Selamat malam Dokter Winda dan Mbak Diana. Selamat malam Bu Eni. Untuk meningkatkan trombosit yang turun, apakah Cocoa Flavanol bisa membantunya? Kalau bisa sebaiknya menggunakan yang mana dan berapa takarannya? Iya, nah kalau di sini sih sebenarnya kalau bisa-bisa aja. Tapi akan tergantung kepada apa penyebab trombositnya turun sebenarnya. Ya, akan kembali lagi penyebab trombositnya itu turun karena apa gitu. Apakah karena kurangan bahan baku untuk pembentuk trombosit kah? Atau contohnya trombositnya turun pada kasus seperti demam berdarah ibaratnya gitu ya. Nah, itu akan tergantung sih case per case. Nah, turunnya ini karena apa? Nah, flavanol memang bisa membantu, tapi akan kembali lagi kepada tadi penyebab turunnya dulu. Kalau kita tahu penyebab turunnya kenapa, itu kita akan lebih jelas kerja flavanolnya akan seperti apa pada case tersebut. Tapi memang bisa dibantu dengan cocoa flavanol. Karena tadi ya, sifat antioksidan pada cocoa flavanol itu sifat kan. Jadi dia bisa melindungi juga pada sel-sel trombosit supaya tidak gampang mengalami kerusakan sehingga jumlahnya semakin menurun. Dan selain itu juga bisa memicu juga produksinya agar bisa mencapai jumlah yang seimbang. Nah, kalau untuk konsumsinya sih pada dasarnya bebas ya. Mau yang original, mau yang sweet atau DTM, yang mana aja boleh sesuai selera aja. Nah, ini nanti takarannya akan berbeda-beda tergantung yang diminum yang mana. Kalau minum yang original atau sweet boleh dikonsumsi mulai dari 5 gram setiap harinya, atau yang DTM bisa 1 saset per hari. Nah, nanti itu bisa dievaluasi. Kalau respon tubuh baik, itu bisa bertahap ditingkatkan dosisnya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga membantu ya Bu Eni ya untuk jawabannya ya Bu. Kemudian dari Bapak Okoce ya, Dokter Winda bagi yang belum divaksin COVID sama sekali, bisa nggak produk ini buat pengganti vaksin dok? Pengganti vaksin ya. Berbeda konsep sih, berbeda konsep. Jadi kalau vaksin itu kan sebenarnya lebih kepada diberikan virusnya supaya respon sistem imun kita berkenalan terlebih dahulu terhadap virus itu dan membentuk sistemnya. Jadi supaya nanti kalau seandainya itu kita terinfeksi dengan virus yang benerannya, yang aktifnya, itu sistem imun kita sudah kenal dan responnya bisa cepat gitu, sudah mengenali si virus ini dan bisa merespon dengan lebih cepat gitu ya, memproteksinya cepat. Jadi supaya menghalangi si virusnya itu berkembang cepat gitu ya. Nah, kalau kalau kita nggak divaksin, berarti belum ada perkenalan antara sistem imun kita dengan si virus COVID gitu. Jadi sistem imun kita ini belum kenal dengan si virus COVID. Ini virus ini siapa ya? Virus si COVID ini siapa ya? Apakah dia virus kah? Apakah dia kawan atau lawan? Nah, gitu ibaratnya itu seperti itu. Jadi sistem imun kita masih belum tahu si COVID ini apakah lawannya atau kawannya. Jadi pada saat nanti dia masuk, itu lama loadingnya sistem imun kita, gitu. Lama loading mendeteksi apakah ini kawan atau lawan. Makanya kenapa inkubasinya panjang, ya kan? Makanya kita bisa terinfeksinya kapan, baru timbul gejalanya kapan, gitu. Karena itu dia proses perkenalannya. Nah, proses perkenalannya panjang. Itulah kalau seandainya kita tidak divaksin. Jadi pada saat nanti kita terkena, itu proses pengenalannya panjang. Jadi detect-nya agak lama dan itu jendela waktunya itu bisa berpotensi perkembangan dari si virus COVID-nya lebih banyak gitu. Nah, tapi memang konsumsi cocoa flavanol seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bisa menekan aktivitas mPro-nya supaya si virus COVID tersebut walaupun terinfeksi kita ya, itu dia sulit untuk berkembang. Jadi walaupun nih, umpamanya kita belum vaksin, tapi kita minum cocoa flavanol. Jadi walaupun nanti sistem imun kita itu mendeteksi si virus COVID, walaupun dia belum kenal, tapi si virus COVID ini tetap tidak bisa berkembang karena adanya cocoa flavanol. Sehingga walaupun nanti saat akhirnya sistem imun kita itu
kalau itu adalah lawan dan ingin fight gitu ya, dan ingin melawan si COVID ini, dia jumlahnya si virus COVID-nya itu masih tetap sedikit. Sehingga efek yang dirasakan, gejala yang kita rasakan bisa tetap ringan gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya untuk Bapak Okoce ya dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bahwa Oke, memang oke. Oke, Oce. Oke Oce. Sandian enggak Uno. Oke, baik Pak. Semoga cukup jelas ya Pak ya. Jadi memang porsinya berbeda. Baik, Siap, 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 paham, paham. baik. Thank you. Terima kasih kembali Pak. Baik, saya lanjutkan ya dok ya dari Bu Fani. Selamat malam Dokter Winda. Anak saya atau imun reumatit artritis ya dok ya. Apakah bisa konsumsi flavanol? Dan kalau bisa dosisnya berapa yang dibutuhkan? Terima kasih. Iya, nah ini kasus autoimun ya. Autoimun boleh dong tentu konsumsi kokofavanol karena tadi ya sifat antioksidannya itu bisa untuk menekan ya, balancing. Jadi kan pada kasus autoimun itu kita punya sistem imun justru malah terlalu agresif. Terlalu agresif akhirnya yang harusnya dia hanya melawan lawannya aja, ini kawannya juga dilawan gitu ya, yaitu sel-sel tubuh kita sendiri. Nah, kalau ini kan kasusnya adalah pada RA, jadi berarti pada sendi, persendiannya. Jadi sendinya malah karena saking agresifnya sistem imunnya, itu malah menyerang sel-sel persendian, sehingga timbullah rheumatoid arthritis gitu ya. Nah, ini justru boleh konsumsi kokolflavanol ya. Jadi kokolflavanol itu dia bisa membantu untuk menekan atau menyeimbangkan sistem imun supaya nggak terlalu agresif dan juga bisa flavanol itu dia punya efek antiinflamasi untuk mengurangi peradangan akibat dari serangan si autoimun tadi. Sehingga RA-nya itu nggak terlalu nyeri-nyeri banget gitu ya. Bisa lebih cepat reda, lebih cepat baik gitu ya. Nah, cuman ini karena kasusnya anak-anak, nah, dosisnya mungkin perlu adjustment ya, perlu diatur. Nah, ini akan tergantung nih anaknya usia berapa. Biasanya sih kalau saya patokannya adalah anak usia di bawah 12 tahun. Kalau di bawah 12 tahun itu dosisnya masih dosis anak-anak. Kalau di dosis anak-anak itu sekitar setengahnya dosis dewasa, sekitar 3 gram. Nah, ini boleh nih kasusnya. Kalau untuk maintenance-nya itu bisa konsumsinya 1 kali 3 gram. Nah, tapi kalau lagi kumat kebetulan, umpamanya autoimunnya lagi kumat nih. Nah, ini boleh dinaikkan nanti dosisnya menjadi 2 kali 3 gram. Nanti kalau udah reda, balikin lagi 1 kali 3 gram. Gitu aja ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Fani ya. Selanjutnya dari Bapak Giovanni Haryanto. Kalau untuk orang diabetes yang sudah sampai cuci darah 3 kali seminggu, apa boleh konsumsi dok? Dan dosisnya berapa? Nah, ini justru boleh banget ya. Jadi memang kita juga sudah ada penelitiannya, justru malah buat para penderita yang menjalani hemodialisa, yang sudah mengalami gagal ginjal dan menjalani hemodialisa, itu justru sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi kokolflavanol. Karena kokolflavanol bisa membantu untuk meringankan beban ginjalnya. Supaya kan namanya juga udah hemodialisa kan, berarti kan ginjal kan udah rusak, tidak mampu untuk melakukan mencuci darah sendiri, sehingga dibutuhkan alat hemodialisa untuk melakukannya. Nah, kerusakan ini itu semakin lama akan semakin berat gitu ya. Nah, ini bisa dibantu dengan kokolflavanol untuk meringankan beban dari si ginjal supaya ginjal itu bisa buying time untuk melakukan recovery. Nah, jadi justru malah sangat bagus banget untuk membantu teman-teman yang sudah mengalami cuci darah. Apalagi memang kebetulan diabetes juga. Nah, di sini kan kebetulan diabetesnya komplikasinya adalah gagal ginjal. Nah, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk ada komplikasi-komplikasi lain ke depannya nanti. Nah, jadi tidak hanya sekedar untuk gagal ginjalnya saja, tapi juga untuk nanti memaintain diabetesnya supaya jangan sampai ada komplikasi-komplikasi yang lain yang berikutnya. Nah, kalau untuk case seperti ini, dosis yang saya anjurkan adalah 15 gram setiap hari. Nah, tapi berhubung sudah cuci darah, berarti kan sudah ada pembatasan asupan cairan kan? Nah, ini biasanya saya anjurkan untuk mengkonsumsinya, itu airnya nggak usah banyak-banyak, airnya dikit aja.
Jadi hanya sekitar 20-30 cc aja itu dilarutkan yang 15 gramnya. Jadi kental banget gitu ya. Jadi nggak usah harus sampai 1 gelas penuh, nggak perlu. Yang penting bubuknya itu 15 gram. Dilarutkan ke air secukupnya aja, yang penting langsung diminum gitu. Atau boleh juga lebih praktis untuk mengkonsumsi yang DTM ya, DTM with L-arginine itu lebih aman lagi buat yang cuci darah karena tidak perlu diseduh ya kan, jadi bisa langsung, bisa direct to mouth, itu tidak harus mengurangi asupan jatah asupan cairan hariannya ya. Itu bisa konsumsinya 2 saset per hari. Baik, terima kasih Dokter Winda, luar biasa sekali ya dok ya. Karena memang flavanol ini juga untuk fungsi ginjal seperti yang sudah kita baca bisa melindungi endotelium ya dok ya kalau nggak salah ya dok ya. Yes, betul. Tadi ada kan studi klinisnya kan? Iya betul. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dari Bu Eni ya dok ya. Dokter Winda, seseorang yang sudah vaksinnya 2 kali, berapa waktu kemudian demam dan pusing, apakah Flavanol bisa membantunya dan bagaimana cara konsumsinya serta takarannya, dok? Nah, ini sebenarnya kan kalau demam dan pusing ini dia lebih kepada respon ya, respon tubuh karena baru habis vaksin. Nah, biasa sih seperti itu. Karena kan sistem imunnya tuh bangun. Nah, karena bangun terjadi reaksi, terjadi proses perkenalan antara sistem imun kita dengan virus dari si vaksinnya itu. Nah, biasanya memang itulah timbul reaksi-reaksi tadi ya, demam, pusing. Kalau itu nggak ada masalah, minum aja Flavanol. Itu malah bisa semakin membantu supaya prosesnya ini justru malah semakin bagus. Jadi sistem imun yang dibangun, yang dipicu dengan pemberian vaksin itu bisa semakin membaik gitu. Jadi malah bisa semakin bagus. Jadi malah rekomendasi ya buat teman-teman yang ada rencana mau vaksin ya, itu sebelum vaksin itu boleh konsumsi Flavanol untuk mempersiapkan sistem imunnya. Lalu nanti setelah vaksin lanjut lagi minum Flavanolnya untuk nanti supaya sistem imun yang dibangun itu bisa lebih optimal gitu. Jadi justru malah bagus banget untuk dikonsumsi ya. Nanti untuk konsumsinya kembali lagi sih ya sesuai dengan kebutuhan aja, bisa 2 kali 5 gram setiap hari ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ya dok ya, dari Bapak Agus. Malam Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Pak Agus. Saya mau bertanya, saat ini sedang musim virus Omicron, apakah konsumsi flavanol dapat mencegah serangan virus Omicron? Kalau mencegah, kalau mencegah sih saya bilang enggak ya. Karena pencegahan itu bukan dengan kita mengkonsumsi flavanol, tapi seperti yang tadi saya katakan, yaitu penggunaan masker, jaga jarak, ya. Tentu ibaratnya intinya kalau kita mau mencegah terserang, otomatis pasti yang kita lakukan adalah menghindari kontak. Itu satu-satunya cara untuk mencegah. Nah, cuman di sini kalau konteksnya itu apa ya bilangnya ya? Seperti tadi saya katakan, kita tuh bisa kena, kita bisa terpapar terhadap virus Omicron. Tapi apakah virus ini akan berkembang atau tidak dan menimbulkan gejala atau tidak pada tubuh kita, itulah nanti baru akan tergantung pada kondisi tubuh kita. Gitu ya. Kalau terpapar tentu bisa-bisa aja ya. Nggak bisa dong kita konsumsi Flavanol terus kita nggak bakalan terpapar dengan Omicron. Ya tetap bisa lah kalau umpamanya kita punya kontak dengan orang yang terinfeksi Omicron. Nah, tapi apakah kita akan menjadi sakit? Nah, itu yang belum tentu. Itu akan tergantung kepada sistem imun kita. Nah, itulah yang akan dibantu, disitulah peran Flavanol. Jadi, walaupun nih kita terpapar, kita kan nggak tahu ya, umpamanya kadang-kadang kan kita kebetulan papasan sama siapa, nggak sengaja ternyata kita salah satu yang kita temui ini ada yang carrier mungkin, ibaratnya kan, atau temannya udah kena tapi belum nyadar, ya, terus abis itu masih beraktivitas
ya seperti biasa, akhirnya kita ikutan kena, ya kita ikut rawan terpapar. Tapi pada kita, itu bisa nggak berkembang kalau kita mengkonsumsi kocoflavanol, karena pada kocoflavanol tadi itu sudah terbukti bisa menghambat aktivitas empro dari si virus COVID-19-nya itu. Jadi sehingga nih Omikron sekalipun juga, walaupun ada di dalam tubuh kita, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak berimpact atau tidak menimbulkan gejala. Jadi itu poin sebenarnya yang lebih penting, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan kembali ya dok ya. Dari Republik Ungu 2022, adminnya bertanya, ada ibu dari teman saya terkena diabetes sampai cuci darah. Kira-kira bagaimana metode treatment dengan flavanol, dosis, dan kapan diberikannya? Apakah kandungan gula di flavanol tidak berpengaruh dengan kondisi sakit diabetesnya? Mohon dijawab untuk kesembuhan mama teman saya. Terima kasih. Iya, nah ini sebenarnya mirip ya kayak yang di atas tadi ya, lebih ke sambungan, lebih ke metode treatment-nya. Nah, kalau untuk dosisnya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dia bisa diberikannya itu 15 gram setiap harinya. Nah, kapan diberi? Pada dasarnya sebenarnya kapan aja bisa. Ya, kapan saja bisa. Cuman kalau ada rencana nih, contohnya ya, rencana besok mau cuci darah, besok jadwal cuci darah. Minum kocoflavanol H-1 semalamnya, ya malamnya itu minum kocoflavanol untuk persiapan, lalu besoknya itu cuci darah, selesai cuci darah baru minum flavanol lagi, gitu ya. Jadi gitu cara nanti konsumsinya. Nanti setelah itu selanjutnya tinggal diterusin aja. Nah, dosisnya tadi 15 gram. Ingat kalau seandainya mau minumnya yang original atau yang sweet, itu airnya nggak usah terlalu banyak diseduhnya ya, sedikit aja, dibikin kental aja. Yang penting mah larut gitu kan. Atau boleh konsumsinya yang DTM. Nah, untuk kandungan gulanya nggak perlu khawatir, karena gula yang digunakan di flavanol itu kita bukan pakai gula murni ya, tapi menggunakan stevia. Sehingga memang aman untuk teman-teman bahkan yang mengalami diabetes ya. Jadi tidak menyebabkan peningkatan kadar gula yang signifikan gitu ya. Jadi justru aman buat teman-teman yang diabetes, walaupun tetap sih kalau saya secara pribadi lebih rekomendasi terutama yang original kalau bisa. Tapi kalau memang nggak suka banget nih pahitnya, masih boleh untuk konsumsi yang sweet ataupun yang DTM ya, karena kita untuk pemanisnya kita menggunakan stevia. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi tidak perlu khawatir ya, dok ya, kalau pemanis koko flavanol ini berasal dari stevia yang rasa manisnya tidak akan dikenali oleh tubuh ya, dok ya. Yes. Oke, baik. Jadi mau sama ya, dok ya, mau yang hijau, mau yang merah, kalorinya tetap di 20 kilokalori. Yes. Selanjutnya dari Bapak Heru Gunawan, izin bertanya ya Dokter Winda, flavanol apakah bisa memberikan manfaat untuk anak yang autis? Iya, nah ini juga sebenarnya sama ya. Kalau autis itu kan sebenarnya dia defeknya itu sudah dari sejak bayi, gitu ya. Jadi untuk autisnya sendiri sebenarnya sih gangguan autisnya sih tidak bisa diperbaiki ya. Tapi efek-efek samping atau komplikasi-komplikasinya yang bisa kita minimalisir gitu. Seperti contohnya seperti nutrisi ke otak ya, nutrisi yang diberikan ke otak sehingga perkembangan otaknya itu bisa mengejar ketertinggalan gitu ya, bisa menstimulasi regenerasi sel otaknya supaya bisa mengejar ketertinggalan akibat gangguan pada autisnya gitu, sehingga bisa mengejar ketertinggalan seperti layaknya anak-anak normal. Jadi lebih ke sana sih ya, tapi bukan berarti merubah status autisnya gitu ya. Jadi lebih ke sana sih. Jadi lebih ke untuk supaya si anak ini bisa keep up layaknya anak normal gitu. Dan selain itu juga bisa membantu juga, kita tahu karena kandungan coklat ya, itu dia memiliki kandungan triptofannya juga, di mana ini sangat bagus sekali ya untuk mengontrol apa sih namanya, mood ya, dan menenangkan juga, punya sifat yang menenangkan, sehingga ini sangat bagus juga buat anak-anak yang mengalami autis gitu ya, supaya lebih tenang, bisa lebih fokus ya, untuk tadi
supaya bisa mengejar ketertinggalan atau kekurangan yang dia alami akibat autismenya gitu. Nanti kalau untuk dosisnya itu boleh konsumsi mulai dari 3 gram aja, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga menjawab ya untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini manfaat dari flavanol untuk penderita autis. Selanjutnya dari Ibu Nina Amin, ini sepertinya ada cerita nih dok. Terima kasih banyak pencerahannya Dokter Winda. Teman baru pulang dari rumah sakit PON Jumat kemarin. Hari Rabu ini baru konsumsi flavanol dan tadi kami besok alhamdulillah mulai ada perkembangannya. Duduk bisa agak lama, kemudian bicaranya udah mulai lancar, serta kaki tangannya tadi dipencetnya sudah berasa katanya. Alhamdulillah ya, semoga progresnya semakin baik. Berarti kalau sebenarnya sudah mulai nih ada perkembangan, berarti dosis yang diberikan sudah mulai efektif. Tinggal diteruskan aja ya. Jangan lupa tetap diberi semangat juga. Baik, terima kasih Bu Nina. Mungkin nanti temannya bisa ketika sudah sehat bisa diajak untuk mengikuti Zoom atau seminar kesehatan ya dok ya supaya bisa berbagi ceritanya kepada Bapak Ibu yang hadir. Oke, selanjutnya dari Bu Sumi, kakak saya gulanya tinggi 500. Boleh minum flavanol nggak? Boleh, nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah sih konsumsi flavanol. Tapi flavanol bukan obat diabetes ya. Jadi mengkonsumsi flavanol bukan langsung nih dari 500 langsung jadi turun, enggak. Jadi tetap bukan berarti flavanol menggantikan obat diabetes. Obat diabetesnya tetap diminum, tapi dikombinasi juga dengan flavanol. Jadi nanti flavanol itu sifatnya lebih untuk meningkatkan efektivitas dari obat diabetesnya supaya lebih efektif dalam menjaga kadar gula lebih normal gitu ya. Jadi boleh dikombin, tapi jangan jadi berdiri sendiri ya. Dan kalau untuk kasus seperti ini sih saya secara pribadi lebih rekomen tetap yang original. Ya, usahakan minumnya yang original. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi untuk penderita diabetes, flavanol ini sebagai penunjang ya, Dok ya, penunjang dari obat-obatan yang digunakannya. Baik, kemudian dari Ibu Mut, Kakak kalau buat rematik gimana ya, Dok? Kalau rematik tadi sebenarnya agak-agak mirip sih, tapi cuman kalau tadi kasusnya autoimun ya, autoimun. Nah ini kan memang rematik yang bukan yang non autoimun. Nah ini boleh ya, tetap boleh juga konsumsi flavanol karena tadi flavanol itu dia punya efek antiinflamasi. Nah efek antiinflamasinya itu bisa mengurangi peradangan pada persendiannya akibat kumatnya rematiknya. Tapi tetap untuk menjaga supaya rematik ini tidak timbul lagi, tetap harus di-maintain ya, dihindari faktor-faktor pemicunya. Seperti mungkin akan tergantung nanti rematiknya biasanya timbulnya karena apa ya? Biasanya kan suka karena udara dingin gitu kan, atau apa namanya karena faktor makanan. Nah itu nanti bisa lebih diperhatikan juga. Jadi dihindari faktor penyebabnya sambil di-maintenance dengan flavanol untuk nanti mengurangi peradangan-peradangan, juga antioksidannya itu bisa membantu juga untuk menyeimbangkan persendian, menyehatkan kembali persendian dan juga untuk memproduksi cairan sendinya supaya untuk membantu meminimalisir ya timbulnya rematik gitu. Baik, terima kasih Dokter Winda. Jadi sama manfaatnya ya dok ya kurang lebih karena memiliki efek dari antiinflamasi. Selanjutnya dari Bapak Anjas, malam Dokter Winda, saya mau tanya kalau kakek umur 80 tahun nggak apa-apa minum flavanol ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya pada dasarnya umur berapapun boleh ya mengkonsumsi flavanol, mulai dari anak-anak sampai dewasa, batas umur berapapun itu boleh untuk mengkonsumsi flavanol. Karena sebenarnya flavanol itu adalah nutrisi yang kita butuhkan sehari-hari. Ya, sama seperti kita, apakah umur 80 tahun boleh makan nasi nggak ya? Boleh dong, ya tetap boleh-boleh aja kan, nggak ada masalah gitu kan. Boleh makan buah? Tentu boleh gitu kan. Boleh makan sayur? Tentu boleh.
ya, nggak ada pantangan untuk itu. Nah, jadi sebenarnya itu dibutuhkan malah bahkan untuk usia tua, karena kan kita semakin tua itu justru sel-sel kita sudah mulai banyak penurunan, sudah mulai banyak plak-plak pada pembuluh darah, sudah mulai ada banyak gangguan-gangguan fungsi, ya. Justru ini bisa dibantu dengan kokolflavanol untuk memastikan nutrisi-nutrisi yang lain yang dikonsumsi itu bisa sampai di tempat-tempat yang diharapkan. Gitu, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Luar biasa ya dok ya. Manfaat flavanol ternyata bisa mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Jadi nggak perlu khawatir ya dok ya, boleh atau enggak untuk kakek-kakek ya, untuk anak-anak. Yang penting mulai dari di atas 2 tahun ya dok ya. Kirain tadi pertanyaannya apakah boleh flavanol men yang untuk 80 tahun? Oh, boleh-boleh aja Nah, ya dok kalau ya. nah kalau Asal itu sih neneknya mau ya. itu nanyanya sama neneknya ya, bukan Tanyanya sama sama saya. nenek. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofonnya. Masih ada waktu untuk Bapak Ibu yang sekiranya masih kurang jelas bisa bertanya dengan Dokter Winda. Halo, saya berikan kesempatan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Untuk satu orang. Halo, Ibu. Halo. Halo, Oh iya, silakan Bu Seli. iya dok. Jadi saya mau nanya nih, kalau untuk penurunan berat badan, itu bisa nggak ya konsumsi flavanolnya? Oke, justru kokolflavanol boleh untuk penurunan berat badan karena memang kita bahkan sudah ada paten penelitiannya kalau kokolflavanol itu malah bisa meningkatkan pembakaran lemak gitu ya. Jadi lebih ke sifat dia menurunkan berat badannya dengan cara membakar lemak. Jadi meningkatkan metabolisme lemak di dalam tubuh untuk dirubah menjadi energi. Nah, jadi lebih ke seperti itu caranya kita kalau mau diet dengan kokolflavanol. Jadi kalau kita konsumsi, mungkin ada beberapa teman-teman juga ya. Saya juga kebetulan juga sama juga sudah men-trial sendiri juga, sekedar sharing aja. Itu kalau mau tips lah ya, tips kalau mau untuk menurunkan berat badan, kalau saya itu konsumsinya 2 kali 15 gram setiap hari. Jadi pagi 15 gram, malam 15 gram. Nah, itu pagi 15 gram minum, pagi-pagi minum 15 gram, habis itu olahraga ringan aja. Ya, sekedar senam-senam, stretching pagi-pagi gitu ya. Itu lumayan banget bikin panas. Padahal hanya gitu-gitu aja itu udah keringetan. Jadi sangat efektif sekali untuk membakar lemak, dan itu bahkan itu nggak bikin kita jadi lapar gitu, bawaannya malah kenyang. Terus habis itu siangnya makan seperti biasa, malamnya nah itu nanti sebelum makan malam minum kokolflavanol lagi 15 gram lagi, baru habis itu makan malam. Nah, itu akan membantu untuk menghambat atau mengurangi penyerapan karbohidrat yang berlebih yang kita konsumsi terutama pada malam hari. Karena biasanya kan kalau pada malam hari kan kita nggak terlalu banyak beraktivitas ya, sehingga tuh cenderung justru apa yang kita makan itu tuh malah lebih ke disimpan aja gitu, karena untuk aktivitasnya udah nggak banyak. Nah, itu biasanya saya melakukan seperti itu. Kalau malam itu makan sebelum makan supaya untuk memblok penyerapan karbohidrat yang berlebihnya. Gitu. Nanti setelah itu sambilan juga selama sepanjang malam dia akan menstimulasi atau membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, itu lumayan efektif tuh untuk menurunkan berat badan. Baik, terima kasih Dokter Winda. Bagaimana Ibu Seli untuk jawabannya? Oke, makasih ya dok. Sama-sama, selamat Terima dicoba. kasih kembali Ibu. Iya. Oke, baik. Dokter Winda, sudah jam 9, apakah mau kita akhiri saja dok untuk Boleh. seminar kesehatan hari ini? Oke, baik. Boleh. Mungkin ada pesan-pesan dok untuk sebelum saya akhiri.
Oke, paling pesan-pesan saya untuk hari ini adalah teman-teman stay safe ya. Memang kita tetap akan ada tetap kegiatan-kegiatan, tapi usahakan teman-teman melakukan protokol-protokol yang ada, minimalisir aktivitas, dan jangan lupa jaga jarak dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa banget terus diminum flavanolnya, karena kadang-kadang kita itu dia, kita nggak bisa menghindari paparannya, tapi seenggaknya kita jaga jumlah virusnya tetap sedikit supaya tidak terlalu mengganggu aktivitas kita. Dan jangan lupa untuk acara kita nanti tanggal 26, ya. Saya tunggu banget kedatangan teman-teman, segera beli tiketnya, dan sampai jumpa di tanggal 26. Baik, terima kasih Dokter Winda. Baik, itu dia pesannya dari Dokter Winda. Jangan lupa untuk membeli tiket sampai untuk nanti tanggal 26 bulan ini ya dok ya, 26 Februari. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Selasa dan juga hari Kamis. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Bye-bye. Terima kasih Mbak Diana, Dokter Terima Winda. Terima kasih Dokter Semuanya. Winda. Dokter Winda. Si dok. Diana. Terima kasih Bu Dea. Thank you.